Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai Ibu sinten nggih asmanipun? Ibu Sri Abdurrahman. Ya. Panggilannya? Bu Wari. Monggo Bu. Saya mempunyai anak yang dulu insya Allah rajin ngaji di sini. Dia diberi ujian sakit. Sebagai saya berdoa semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang Allah dan perintah Allah. Saya jalankan. Doa saya cuma agar anak saya sembuh total. Jadi tapi Allah berkehendak naik agar saya dipanggil Allah. Bagaimana di dalam Al-Quran ada ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku ini saya akan dikabulkan. Ternyata doa saya tidak perlu dikabulkan. Sehingga saya berdoa Allah dan saya mengajikan sini karena saya mengajikan ikut ngaji di sini. Yang saya tanyakan doa saya tidak perlu dikabulkan oleh Allah. Baik ya. Mohon penjelasan. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya putra apa putri, Bu? Putri ya, baik. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waj'al qabraha rawdha min rawdatil jannah. Kita doakan semoga putri dari ibu yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa beliau, semoga Allah menyayangi beliau, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburnya beliau taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kesabaran untuk orang-orang yang ditinggalkannya, Allah berikan kekuatan, dan semoga putri beliau kelak Allah jadikan sebagai hamba Allah yang akan menggandeng tangan kedua orang tuanya ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Allah menguji ibu, diambil buah hati yang tercinta dan ibu bersabar di dalamnya, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar di surga nanti. Allah akan ganti dengan pahala yang luar biasa. Ibu sabar dengan ketetapan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan ibu. Bu, jamaah sekalian yang saya cintai, yakinlah bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, mentakdirkan kepada kita sesuatu kecuali Allah sayang kepada kita. Kecuali Allah Azza wa Jalla ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ibu sudah berdoa kepada Allah, dan saya yakin tidak ada satupun dari ibu di dunia ini yang tega melihat putrinya menderita. Gak ada. Kita tahu Bu, anak kita panas demam aja, sebagai seorang ibu tuh malam pasti gak bisa tidur. Kita cek lagi suhunya, berapa suhunya, dan itu fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang ibu. Tidak ada satupun dari ibu yang tega melihat anaknya sakit. Maka fitrahnya ibu adalah berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Bahkan terkadang seorang ibu itu kalau lagi menemani putra atau putrinya yang sakit sudah tidak bisa lagi ingat dengan dirinya, doanya untuk anaknya, doanya untuk anaknya.
Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah menurut kacamata manusia tidak mengabulkan doanya, tapi ternyata di balik apa yang menjadi ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Dan itu harus kita yakini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan bahwa doa seorang hamba ketika meminta kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Doa kita selama ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita 3 kemungkinan. Yang pertama, doa kita diijabah di dunia ini. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari mara bahaya. Yang ketiga, ini yang paling beruntung sebenarnya. Ini yang paling bahagia sebenarnya. Apa? Allah simpankan di akhirat. Ibu akan melihat dari doa ibu selama ini benar-benar tulus. Ibu bangun malam, ibu datang ke kajian, ibu berupaya untuk dekat dengan Allah. Tapi ternyata Allah belum mengijabah. Jangan pernah sedih. Allah akan perlihatkan doanya ibu di akhirat. Kalau di dunia, misalnya Allah sembuhkan putri kita, ternyata, misal, Allah zat yang maha tahu. Kalau putri kita sembuh, ternyata di situ ada keburukan untuk putri kita. Maka Allah selamatkan itu putri kita dari berbagai macam fitnah dunia dengan diwafatkan kembali kepada Allah. Dan Allah itu zat yang maha tahu kebaikan hambanya. Bisa jadi ini putri kita atau putra kita yang Allah ambil terlebih dahulu, ternyata besok sudah berdiri di dalam surga Allah, di depan surganya Allah, melambai-lambaikan tangan mencari orang tuanya. Ya Rabb. Dan kita semuanya akan iri. Ya, akan iri melihat kedua orang tua yang pernah diambil anaknya oleh Allah dan dia bersabar. Ya, karena ternyata Allah berikan hadiah terbesar, anak-anaknya sudah menyambut di pintu surga, mengajak kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Hadiah mana yang lebih besar dari ini, ibu-ibu? Ya, jadi percayalah bahwa ini adalah yang terbaik. Kita nggak pernah tahu kalau putra kita atau putri kita tetap dihidupkan oleh Allah, apakah dia terjaga dari fitnah, syubhat dan syahwat yang ada di zaman sekarang? Kita tidak akan bisa pernah menjaminnya. Jadi yakinlah, tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Allah zat yang maha baik. Kalau tadi ibu berkata, ya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku niscaya akan kabulkan. Allah akan mengabulkan kalau Allah tahu bahwa itu yang terbaik bagi hambanya. Tapi karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya adalah diijabah di akhirat, diangkat derajatnya di surga bersama putra-putri tercintanya, maka Allah simpankan dulu. Allah simpankan dulu. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan pernah kita berbangga diri, sombong. Ketika ternyata setiap doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun ujian dari Allah. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akhirnya kembali kepada Allah, atau kita justru jumawa kepada Allah, merasa diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah? Demi Allah, yang menyebabkan seorang hamba tergelincir dari su'ul khatimah, yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan akhir hidup yang buruk, itu karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah. Kita semuanya adalah hamba Allah yang membutuhkan Allah. Kita semuanya adalah hamba yang fakir, yang tentunya kita terus meminta kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah bahwa sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik, dan Allah akan berikan hadiah terbesar nanti di akhirat. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.